Saya nggak tahu sama sekali ngomong itu kayak gimana. Sama sekali nggak tahu. Di situ belajarnya. Di situ. Jadi bagian apa waktu itu? Tapi yang progres menuju dari news anchor ke announcer, itu sebenarnya ada. Tapi sebenarnya kerjaan memang ini sebagai announcer saja, atau mungkin ada yang lain, ada usaha, atau mungkin ada project-project kolaborasi dengan teman-teman. Kalau sekarang sih saya beranikan ke mamanya temanku, sampai saya duduk jongkok begitu. Tante, pernahkah ada tantangan yang notabene setengah mati kita handle, kita kuasai? Melihat perkembangan anak-anak zaman sekarang, itu karena mungkin kenapa belum menemukan jati diri. Ini mungkin kalau pendapat saya. Karena memang di depan kamera, bagus sekali, halo guys. Tapi di belakang, waduh. Bentar lagi aku udah lulus sekolah, mah. Aku udah dapat kerjaan. Aku bisa menghidupkan mama. Ini pengobatannya nanti aku yang bayar, mah. Mama saya kenapa gak ada nafasnya, dok? Apa yang membuat seorang Syukur Muhammad memilih tetap berada pada profesi ini? Iya, sebenarnya basically saya itu saatnya bilang kamu kelas. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Ini menarik sekali karena dalam berbagai macam kesempatan saya selalu banyak sharing dengan teman-teman seprofesi, baik itu juga content creator, influencer, youtuber, tiktokers, termasuk juga teman-teman yang bergelut dalam dunia public speaking public speaker. Dan selalu memang ada diferensiasi dari setiap orang yang melakoni profesi tersebut. Dan kemarin saya dapat DM, Kak Rizal, kita susah Kak Rizal, ini percaya diri Kak Rizal, bagaimana caranya supaya kita tidak insecure? Nah, mungkin obrolan ini adalah jawabannya. Dan kali ini sudah datang teman saya, partner saya, dan saya present melalui sebuah pantun. Bunga mawar, bunga melati, tumbuh harum di dekat air mancur. Sungguh senang rasanya hati. Sudah datang kakak Syukur, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Maaf lahir batin dulu kakak. Iya, maaf lahir batin. Luar biasa. Ini sudah agenda yang terschedule berapa kali sebenarnya kok dong. Berapa kali diulang-ulang Berapa kali diulang-ulang, diatur-atur waktunya, ternyata jodohnya hari ini, Masya Allah. Masya Allah. Sehat kakak Syukur ya? Iya, alhamdulillah sehat. Kakak Syukur sengaja saya undang kini kok dong, karena saya termasuk orang yang senang berinteraksi di media sosial. Iya. Dan saya kan punya semacam kayak lembaga pelatihan lah gitu ya, untuk public speaking dan sebagainya, untuk ngamalin ilmu. Selalu memang banyak yang tanya soal self development. Ternyata itu masih banyak orang belum bisa menemukan. Banyak juga yang bermasalah soal karena orang di usia yang sama ternyata dia lebih apa gitu, dia memiliki banyak punya skill Tommy, punya banyak Tommy Uwan terkenal. Jadi banyak ternyata anak-anak kita, teman-teman adik-adik kita itu kakak, yang merasa dirinya, saya kayaknya enggak punya kemampuan apa-apa. Nah, pekerjaannya kakak Syukur kan sehari-harinya sebagai activity-nya sebagai announcer istilahnya, announcer penyiar lah di. Iya. Sebelum jawab ke situ kakak, kita jadi announcer ini sudah berapa lama kan dah? Kalau radio itu baru di tahun 2017. 2017, oke. Sekitar 6 tahun. Yang lalu berjalan lah. Gitu. Berjalan di. Tapi sebenarnya itu presenter dulu awalnya. Presenter. Ya, ini menarik kita tanyakan ini. Bedanya presenter sama announcer di depan layar sama balik layar di. Betul. Oke. Gimana sih sebenarnya perbedaan secara jenisnya kakak? Jenisnya ya, kalau news anchor sama announcer sebenarnya sama-sama menyampaikan pesan. Oke. Kalau dari news anchor itu sudah terdirect sedetail mungkin, mulai dari pengambilan gambar sama teman-teman reporter di luar, kemudian dibawa ke studio, diedit, naskahnya juga dibuat sama produser kita, kemudian disampaikan melalui on air sama presenter. Kalau di announcer itu lebih kita mandiri semuanya. Mulai dari cari berita, nulis naskah, terus kemudian menyampaikan ke audiens atau pendengarnya kita, itu sendiri semuanya. Dan itu yang membedakan. Jadi awalnya yang dibantu sama produser, akhirnya bisa mandiri karena proses itu. Jadi itulah kenapa lebih berat sih kalau menurut saya jadi announcer. Lebih berat ya? Ya, karena imajinasinya itu harus main. Betul. Terus suaranya juga harus bulat, harus tegas, nggak boleh dodong. Karena saya perhatikan betul itu kan, saya juga pernah coba-coba kakak mau jadi itu waktu saya di kampus di UNAS, sempat berkecimpung sama teman-teman di radio IBS FM.
Waktu itu senang juga karena saya termasuk pendengar radio waktu saya zaman SMA kakak. Cuma makin kesini kan trennya kita tidak terlalu sering mendengar radio kalau saya kakak ya. Nanti itu boleh kita sama-sama diskusikan kenapa kemudian seorang Syukur Muhammad ini pindah dari news anchor menjadi announcer. Announcer ya. Tidak kelihatan makin tidak kelihatan ini barang ini. Tapi tenang, ada Instagram sekarang. Jadi publish namaku atau seorang Syukur Muhammad itu melalui Instagram sekarang. Melalui Instagram. Dan ada beberapa kontrak YouTube sih kayak podcast juga. Iya, betul. Saya sebagai hostnya, jadi orang masih bisa Jina lihat dari situ sama TV. Tapi yang progres menuju dari news anchor ke announcer itu sebenarnya ada satu kesempatan yang saya ambil. Jadi waktu itu dikontrak jadi presenter dulu, news anchor, kemudian ada produser yang kebetulan itu satu perusahaan, ada radio, ada TV-nya. Saya sebut boleh? Boleh, apa-apa. Salabes TV. Yeah. Saya pernah juga di situ. Sama Salabes Radio. Jadi dia itu kan satu atap. Terus saya sering mondar-mandir gitu ya ke HRD dan sebagainya. Akhirnya produser saya di radio waktu itu nawarin, kamu sibuk apa selain presenter? Saya bilang sih waktu itu sibuk MC aja dan sebagainya. Gimana kalau kamu masuk di radio juga, mau nggak? Saya bilang saya nggak ada pengalaman. Dibilang coba aja. Kita membuka sama siapapun karena kan kamu ada basic untuk ngomong gitu, bisa gitu di handle. Akhirnya saya coba dan akhirnya kok nyaman juga di radio ya ternyata. Jadi mulai dari sekarang udah bisa membedain yang mana kita bisa siaran di radio dan juga siaran di TV. Jadi situlah. Terus saya nanya juga kan, saya bilang, gaji aman gitu, maksudnya beda gitu kan kita main profesional juga. Betul. Dia bilang oh iya aman Ji, dia bilang beda Ji gajinya penyiar sama presenter TV. Makanya saya terima waktu itu dan itu lumayan berjalan sampai kurang lebih hampir 2 tahun saya jadi penyiar di Salabes Radio. Kalau kemudian saya tanya kakak Syukur ini, kenapa kemudian mau memilih terjun dalam dunia industri yang seperti ini? Kita katakan masuklah kategori industri kreatif ya. Kenapa memilih itu yang notabene tren hari ini kakak Syukur, mohon maaf, ini kan orang kemudian semakin pesatnya nih digitalisasi, semakin kencang juga orang kemudian mau eksplorasi dirinya dan sebagainya, bahkan kemudian banyak jenis-jenis pekerjaan baru. Kenapa? Apa yang membuat seorang Syukur Muhammad memilih tetap berada pada profesi ini? Iya, sebenarnya basically saya itu kerjanya dulu adalah seorang staff tours and travel. Jadi bagian pelayan tiket dulu. Jadi kalau orang mau beli tiket itu sama saya dulu. Sekolahnya pun juga pariwisata, nggak ada sama sekali sekolah komunikasi gitu ya. Cuman karena berhubung ada kesempatan waktu itu saya dapat diambil di Trans Studio Makassar. Disitulah saya dibina, dididik bagaimana caranya untuk bisa ngomong di depan banyak orang. Dan akhirnya kalau boleh diucapkan terima kasih. Kantor yang bisa membuat saya seperti ini adalah Trans Studio Makassar. Karena Anda betul-betul dibina di situ. Saya nggak tahu sama sekali ngomong itu kayak gimana. Sama sekali nggak tahu. Di situ belajarnya. Di situ. Jadi bagian apa waktu itu? Saya sebagai floor director. Floor director. Memang kerjaannya mondar-mandir kiri kanan. Iya, jadi tahu di belakang layar, bisa di depan layar juga. Kebetulan saya dikasih amanah di situ karena saya juga jujur nggak tahu kenapa saya bisa ditempatkan di situ. Tapi pas saya tanya manajer saya, dia bilangnya karena tipe vokal saya tuh bisa mengajak orang untuk senang-senang di Trans Studio. Jadi makanya ya saya bersyukur sih berada di posisi itu, dikasih kepercayaan yang luar biasa. Dan itu berapa tahun kakak? 2 tahun. 2 tahun. Ya, saya di Trans Studio dididik, dibina benar-benar di tempat yang betul-betul bisa di sana. Ngobrol, ada ribuan orang di depan saya harus ngomong gimana caranya saya harus mengarahkan mereka di mana pintu darurat, di mana ini dengan skill yang ya biasa aja saya punya, saya nggak ada sama sekali basic. Kayak gitu. Jadi cara belajarnya gimana itu kakak? Maksudnya apakah kemudian belajar pada saat di sana atau kemudian kita juga mengikuti kelas mungkin atau mungkin ikuti workshop atau otodidak sendiri? Atau apa? Saya kebetulan diajar sama produser saya di sana, sambil diajar saya juga cari tahu lewat YouTube apa itu tugas dari seorang floor director dan bagaimana mereka diatasi ketika dia gugup, apa yang harus dilakukan. Tapi floor director itu bukan cuma ngomong aja Kak Rijal. Iya, betul. Jadi floor director itu ada yang namanya dengan floor director wing kiri, wing kanan, backstage dan juga show director. Betul. Alhamdulillah selama saya di Trans semuanya sudah saya lewatin. Sudah pernah jadi show director. Sudah pernah jadi
stage manager di mana kita kalau di backstage kita harus ngomong sama artisnya, kita harus gimana ya, maksudnya attitude-nya nyampe gitu ya. Jadi di sana tuh pelajaran public speaking ada, attitude ada, ngobrol sama orang juga ada. Jadi kompleks lah di sana di Trans Studio. Tapi memang kita dari kecil itu kakak Syukur memang sudah terbiasa memang suka di depan banyak orang, meningkatkan rasa percaya diri. Karena kan begini, rata-rata kemarin saya dihubungi kakak, kayak beberapa anak-anak sultan lah di Makassar itu rata-rata kontak saya, bapak orang tuanya apa segala macam. Kakak Rizal gimana caranya? Tolong dong bantuin, ajarin anak saya supaya dia itu punya self confidence yang bagus, percaya diri. Saya nggak mau anak saya gini, apalagi sudah ketularan game apa segala macam. Kadang-kadang saya bilang, aduh bagaimana ya? Kan saya kan tidak spesialisasi di anak, makanya semua itu saya tolak kakak, karena saya pantang banget ngajarin sesuatu yang nggak punya ilmu. Nah itu. Nah tapi kan ada memang orang yang dari kecil itu memang udah dibiasakan sama orang tuanya, udah terbiasa. Ada juga yang memang berangkat dari insecure-nya takut memang tiba-tiba ada satu momentum meledak, akhirnya dia tunjukkan lah. Saya momen yang kedua itu. Saya awalnya penakut juga kakak. Oh begitu. Nggak bisa sama sekali. Bahkan 21 menit saya berdiri di atas mimbar, di atas podium saya diketawain. Itulah momentum, akhirnya tidak mau lagi dikasih ketawa. Akhirnya saya belajar. Kalau Kak Syukur sendiri? Kalau saya sebenarnya titik pertama kali saya mengenal dunia entertainment itu sebenarnya dari seni peran Kak Rizal. Teater. Wih, sama dong. Oke. Jadi SMP itu emang ada kecenderungan untuk mengenal dunia seni itu SMP. Terus dapat uang jajan saya sisipkan, saya harus naik angkot dari sekolah saya di SMP 22, kemudian turun di Karebosi. Habis itu jalan kaki dari Karebosi ke gedung kesenian. Ketemu sama coach pertama kali yang saya kenal di dunia entertainment adalah namanya Kak Andre. Kalau boleh saya sapa, siapa tahu nonton Gikodong Kak Andre. Terima kasih atas ilmu pertama kalinya saya mengenal dunia entertainment itu bagaimana. Seni peran. Kita teman-teman sekolah mau patungan waktu itu, cuman nggak dikasih sama Kak Andre, bilang nggak usah, yang penting kamu ada niat masuk ke sini, mau belajar silahkan belajar. Akhirnya kami teman-teman saya ada berlima waktu itu, 2 cewek 3 cowok, kami bergelut di situ. Tapi pada akhirnya setelah itu kami udah dapat basic teaternya, latihannya di Benteng Rotterdam juga waktu itu. Setelah itu masuk SMA, singkat cerita saya masuk di SMK 4, jurusan pariwisata. Saya anak baru, terus kebetulan hari itu ada audisi casting besar-besaran di Makassar, namanya Rudi Sudjaro Mencari Bintang Layar Lebar 2008. Nah ini juga mungkin boleh saya share sedikit ke teman-teman di podcastnya Kak Rizal ya. Jadi sebenarnya waktu itu sempat hopeless juga, karena kan saya dituntut dengan banyaknya tugas dari sekolah. Secara kan kalau anak baru banyak ya, banyak yang ditugaskan beginilah. Akhirnya ada kesempatan itu pun kesempatan dari temanku Kak Rizal. Saya tidur di rumah kelas 1 SMA 2008, itu temanku udah telepon, Kak. Ini orang besar nih temanku, sering ikut-ikut model apa semuanya. Dia bilang, "Kau nonton Kak dulu di sini." Di tempat. Saya bilang, "Apakah?" Dia bilang, "Ada acara castingnya Pak Rudi Sudjaro." Saya enggak tahu itu Pak Rudi Sudjaro siapa. Akhirnya saya searching waktu itu. Oh, ternyata sutradaranya ini Ada Apa Dengan Cinta. Saya ke sana lah. Akhirnya 2008. Sampai di sana saya ditahan sama security. Dia bilang, "Nggak boleh masuk, berbayar ternyata." Kenapa berbayar? Karena bintang tamunya besar. Ada Wulan Guritno sama suaminya waktu itu, ada Rina Hasim, Koni Suteja. Saya masih ingat sampai sekarang. Nah, sesampai akhirnya temanku keluar, "Nah bayar Kak nggak?" Karena saya udah pegang uang sama sekali. 20.000 Kak Rizal waktu itu berharga sekali. Berharga sekali tuh Pak. Ya kan? 20.000. Terus saya ingat sampai sana saya lihat nih temanku kok dong ada nomor pesertanya. Saya masih orang biasa datang sana nonton, support. Sampai di belakang, kenapa ini kayak ada hati kecilku begitu yang kayak coba ikut Syukur, coba ikut. Kelas 1 SMA waktu itu. Akhirnya saya beranikan ke mamanya temanku. Sampai saya duduk jongkok begitu. "Tante, ada uang tak? Bisa Kak pinjam uang tak Tante?" 50.000 waktu itu pendaftarannya. Dikasih. Bilang, "Aku daftar juga?" Dia bilang, "Iya Tante, bisa saya pinjam." Pas pergi di registrasi dipersulit Kak lagi. Dibilang ada foto tak? Nggak bisa mendaftar kalau ada foto. Untungnya kameraku itu ditolong, itu pakai kamera HP ku itu hari. Saya kasih bilang, "Bisa begini saya cuci." Saya cuci lah dari Masjid Raya audisinya menuju ke Cumi-Cumi. Lumayan saya jalan kaki lari. Basah pakaianku kembali ke tempat audisi. Dia akhirnya sudah saya daftar. Nomorku sampai sekarang kalau nggak salah saya masih ingat 273. Itu peserta 273. Jadi itu adalah proses casting dan itu ada durasinya Kak Rizal. 1 menit acting di depan panggung.
selesai tidak selesai silakan turun, silakan kuasai skenarionya. Jadi kita registrasi udah ada skenario udah ada skenario ya, dipelajari begitu dipelajari toh. Akhirnya waktu itu hostnya Ujok Project Pop. Saya masih ingat sampai sekarang. Saya di briefing, casting profile dulu dan sebagainya. Akhirnya saya memberanikan diri. Kebetulan scene-ku itu adalah relate sama kehidupanku. Iya. Jadi langsung aku aplikasikan di situ. Coba masih kita ingat itu, masih kita ingat. Coba kita langsung tes ini tuh. Sebab tuh pitikarakan aja sampai ini batu. Makanya langsung. Sebenarnya saya masih ingat naskahnya karena ini adalah momen di mana pertama kali saya mengenal dunia acting. Jadi saya baca toh. Terus ini ceritanya saya pulang sekolah langsung ke rumah sakit melihat kondisi orang tuaku sedang sakit. Dan itu tidak dapat ditolong. Saya mungkin boleh contohkan. Boleh, langsung di sini. Oke, saya coba. Kamera roll, action. Ma, ini aku, Ma. Aku udah pulang sekolah ini, semua PR aku udah kerjakan, Ma. Ayo bangun dong, Ma. Bentar lagi aku udah lulus sekolah, Ma. Aku udah dapat kerjaan. Aku bisa menghidupkan Mama. Ini pengobatannya nanti aku yang bayar, Ma. Aku minta tolong. Dokter, Mama saya kenapa, Dok? Mama saya kenapa? Kenapa gak ada nafasnya, Dok? Detak jantungnya juga hilang. Dokter, Mama. Luar biasa, dahsyat memang. Tisu. Sorry, saya nangis di sini. Tidak apa-apa. Memang di sini memang tempatnya biasa orang emosi, menangis, ketawa, harus di sini. Di situ, thank you. Luar biasa kakak ya. Aduh, saya juga langsung mau juga acting kalau begini. Jadi itu skenario yang memang terskrip itu ya. Terskrip di situ. Ditentukan oleh panitia. Improvisasi. Cuman waktu itu saya ngasih ide. Saya pinjam tasnya temanku. Saya mau berbeda daripada yang lain. Jadi yang lain itu casting tidak pakai properti. Kalau saya pakai tas, seolah-olah saya pulang sekolah, terus saya masuk. Tapi anehnya, saya merasa nggak puas actingku waktu itu. Jadi kayak kok nggak ada orang tepuk tangan ya? Iya. Yang saya justru malah turun kayak di panggung. Yang saya pikir apa Kak Rizal? Utangku mati 50.000 bos. Itu pun lagi cuci foto lari-lari hujan Tommy lagi. Makanya itu yang saya pikir kodong toh. Saya bilang ya Allah ngutang ya. Aduh masih usia segini itu utang pertama seumur hidup. Pertama kali ngutang sama orang. Dahsyat. Akhirnya ya udah saya turun dengan pasrah ikhlas. Saya waktu itu bersaing sama Rizal Elmen. Rizal Idrus. Iya. Saya bersaing sama. Saya ingat sekali orang yang hebat sekarang yang udah jadi orang ya di Jakarta. Rizal Idrus, dia pemenang Elmen waktu itu. Sampai dia ngasih applause, ngasih pelukan ke saya luar biasa gitu. Itu 2008 ya? 2009. 2008. Oh, 2008. Nice. Dan prosesnya sebenarnya 10 besar dulu Kak Rizal dipanggil, 10 besar. Terus masuk alhamdulillah. Terus disaring ke 5 besar. Ini kata hostnya waktu itu dia bilang 5 besar ini yang berhak banget untuk ikutan karena dibiayain secara total, pesawat, hotel dan sebagainya. Akhirnya saya dipanggil di urutan ketiga. Saya speechless di panggung dan itu otomatis langsung saya sujud syukur. Saya tidak tahu mau ngomong apa lagi. Ada rezeki apa waktu itu Tuhan kasih tiba-tiba ke saya. Jadi ini titik balik sih kayak bahkan waktu itu sampai saya nggak percayanya dengan diriku sendiri. Saya sampai nyamperin ininya Kak. Sorry saya emosional banget. Saya sampai nyamperin ke artisnya. Saya ngomong, saya bilang, Bunda Koni ini kok kenapa saya bisa diterima? Padahal menurut saya masih banyak yang lain. Kata Bunda Koni ini quote yang sampai sekarang saya selalu tekuni ketika saya belajar acting. Dia sampaikan di situ. Di situ. Apa itu Kakak? Kamu itu terlihat seperti real, nyata. Kamu berakting tapi tidak kayak acting. Iya. Dia bilang kayak gitu. Saya bertanya sama diriku, masa sih? Saya bilang saya justru malah tidak percaya sama diriku. Betul. Masa kenapa gitu? Akhirnya keterima waktu itu. Alhamdulillah dia bilang kamu harus belajar di Jakarta. Bahkan waktu saya ke Jakarta itu hari dibiayain full semua, pertama kali naik pesawat, pertama kali ninggalin orang tua jauh-jauh. Dan itu ke Jakarta langsung pertama kali. Terus ketemu sama beberapa teman-teman yang ikut audisi di beberapa kota. Dari Bali, Bandung, semua itu 2008. Bahkan dari situ saya sempat diteror sama kakak kelas saya di SMA.
Saya dikata-katain inilah, sok salap lah, apalah gitu waktu itu. Saya dikatain dibully lah gitu Kak di sana. Bahkan foto saya diambil di tas, kemudian dipasang di mading dan dikata-katain sampai merasa hopeless banget. Saya langsung temui wali kelasku waktu itu Kak. Saya bilang, boleh saya pindah jurusan saja Bu. Saya ndak bisa ndak sanggup Kak begitu. Dia bilang jangan, kamu ini adalah salah satu contoh dari teman-teman kamu yang berkarya di luar tetapi nilai belajar kamu bagus. Gitu. Betul, alhamdulillah sih. Jadi tetap bertahan. Akhirnya bertahan. Dari situ mengenal kayaknya Tuhan memang kasih gift ke saya dan ini adalah gift yang benar-benar harus saya jaga. Bagaimana saya bisa konsisten di entertain ini. Jadi saya itu berproses Kak Rijal. Jadi bukan tidak serta-merta langsung begitu saja. Enggak. Ada proses berdarah-berdarah juga, ada di mana penderitaan juga. Bahkan kemudian sempat dibully juga ternyata. Sempat dibully. Satu sekolah, satu kelas begitu. Kakak kelas waktu itu ya. Karena mungkin menganggapnya aneh ya, maksudnya ada orang yang masuk anak baru, tiba-tiba ada prestasi yang begitu yang dikirim ke Jakarta. Izin lah, nggak ikut MOS lah. Saya sempat nggak ikut MOS karena waktu itu langsung kebetulan bertepatan sama saya berangkat ke Jakarta waktu itu. Jadi pas balik dari Jakarta, alhamdulillah produser-produser di Makassar, Saujana Production mungkin boleh saya sebutkan teman-teman yang ngelibatkan saya. Jadi pemeran utama di film indinya, namanya Insiden Bendera, itu judul film pertama yang saya bintangi di Makassar. Di Makassar akhirnya proses itulah yang kemudian menguatkan mentalnya Kak Syukur kayaknya sampai kemudian hari ini bisa survive sebagai salah satu misalnya announcer. Tapi sebenarnya kerjaan memang ini sebagai announcer saja atau mungkin ada yang lain, ada usaha atau mungkin ada proyek-proyek kolaborasi dengan teman-teman. Kalau sekarang sih alhamdulillah lagi banyak ya Kak, apalagi sekarang alhamdulillah ditemenin sama istri. Ngerti soal pekerjaanku. Betul. Saya sangat bersyukur punya istri yang seperti itu karena dia bisa nge-manage semua relasi-relasiku, bagaimana cara. Justru malah dia juga selalu ingatkan kalau saya lupa. Nanti ketemu ini. Terus kalau ada waktu juga biasa dia spare buat nemenin saya. Dia bela-belain tidak istirahat demi nemenin saya biasanya kayak gitu. Luar biasa. Sekarang ada kerjasama di beberapa brand sih Kak. Untuk saya jadi host podcastnya. Ada dari barbershop dan juga ada minuman UMKM yang Kak Rijal masih tahu sendiri. Saya jurinya di situ. Siapa? Tapi yang menarik begini Kakak Syukur, mungkin ini yang perlu kita sampaikan juga ke banyak orang. Saya ambil contoh sederhana Kakak ya. Contoh misalnya tren berorganisasi anak-anak mahasiswa, anak muda hari ini, apakah itu dia di kampus atau mungkin luar kampus agak mulai menurun. Entahkah itu pengaruhnya apa, persoalan mungkin organisasinya yang tidak berkembang, tidak beradaptasi, masih pakai cara-cara yang lama, atau mungkin karena pengaruh di luar yang cukup lebih kencang. Sama mungkin dengan profesi. Sebagai penyiar, apakah hari ini masih saya katakan masih worth it kah itu sebagai seorang penyiar? Masih bisakah kita kemudian sustainable dalam dunia industri kalau kita hanya sebagai penyiar? Karena ya selama ini mungkin adakah contoh-contoh atau mungkin adakah inspirasinya Kak Syukur Muhammad yang selama ini dia bisa sukses loh, dia bisa sustain loh, bisa settle dengan menjadi seorang announcer. Masih worth it kah itu penyiar? Kalau saya sih menurutku masih Kak, masih worth it. Kenapa kita kenapa saya sampai sekarang masih bertahan di dunia announcer itu? Karena pertama ilmunya banyak. Tiap hari kita ketemu sama narasumber yang berbeda-beda. Topik yang happening kita angkat juga di radio. Betul. Jadi secara tidak langsung itu memberikan kita banyak ilmu begitu tanpa kita harus cari tahu searching. Kita searching tapi lebih lebih penuh, lebih kompleks pas ketemu sama orangnya langsung. Kepala dinasnya kita ngobrol. Pak ini bener gak sih Pak gini-gini? Disampaikan langsung. Jadi no hoax yang saya dapat sih ilmu yang saat ini saya tidak pernah belajar di sosial media. Tapi untuk bagaimana caranya kita bisa bertahan di di dunia broadcasting kayak begini, saya rasa kita bukan cuman skill announcer aja yang kita punya. Kita harus punya 2-3 lah, minimal 2-3 kemampuan lain yang bisa membacking kita biar kita bisa bertahan di dunia yang begitu cepat lah perkembangannya. Betul. Kalau dari Kakak Syukur menurutnya apa-apa sih yang perlu dibutuhkan, skill apa saja sih yang perlu dibutuhkan kita untuk menjadi seorang announcer atau sejenisnya dengan profesinya Kak Syukur ini, biar teman-teman juga kemudian bisa notice, ternyata kita perlu butuh skill ini. Nah, salah satu yang paling manfaat untuk profesi kayak begini atau kayak saya adalah pertama itu relasi Kakak. Betul. Nah, itu banyak kita punya relasi. Nah, semakin banyak kita punya relasi itu semakin memudahkan kita untuk berbagai hal.
kadang ada urusan yang kemudian awalnya kita nggak tahu, tapi karena tiba-tiba ada relasi, akhirnya bisa dimudahkan, bisa dipercepat atau segala macam. Skill-skill apa saja selain communication skill yang harus kita punya? Kalau saya sih selain skill ya, pertama ada niat dulu lah. Niat dulu lah nih. Niat, betul. Terus kemudian kemauan. Itu kan kalau radio kita nggak langsung berada di titik atas nih, bisa menguasain kan, bukan cuma sekedar ngomong aja. Betul. Kalau di radio itu ada radio yang didirect sama music director, ada juga di radio yang didirect sama announcernya sendiri, kayak mixer itu kan. Iya betul. Announcer sendiri yang kalau di tempat saya yang, gitu. Yang atur sendiri, lagunya apa yang mau kita pasang semuanya. Tapi ada juga radio yang ya cuman ngomong begitu. Ada, tapi ada beberapa aja. Kalau saya ya pertama niat dulu, kemudian kalau misalkan sudah ada niat, usaha gimana caranya bisa menguasai knowledge tentang radio itu apa dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu akan mengalir sih Kak, yang kayak gitu. Jadi ilmu yang kita dapatkan, kalau saya kebetulan ilmu yang kudapatkan di setiap tempat biasanya beda-beda Kak. Kalau di tempat yang sekarang saya dapat ini relasinya makin kompleks, makin banyak. Mulai dari pemerintahan, selebgram, ada orang yang bahkan orang yang tidak pernah sama sekali ketemu, pernah sih sesekali Pak Bupati Maros, Pak Idir Syam, itu sering kita kontak di radio, tapi jarang ketemunya. Hanya sekali, itu pun gak sengaja ketemu sama Pak Idir, langsung saya bilang, Pak saya syukur Pak yang pernah telepon. Oh iya, akhirnya bisa berteman, komunikasi, berteman ini. Nah itu sih poin plusnya ketika kita jadi announcer. Jadi jangan pernah cepat lelah dan jangan cepat merasa puas sih. Yang namanya dengan belajar pasti akan ada terus proses. Berarti yang saya catat Kakak, kalau saya bisa simpulkan ya kira-kira kemampuan untuk bertumbuh, kemampuan untuk selalu mau belajar, karena itu menjadi senjata paling ampuh saya kira. Karena ketika kemudian kita sudah puas pada satu bidang atau satu ilmu yang kita dapatkan, lalu kemudian tidak mungkin lagi tingkatkan, itu akan stagnan. Kenapa? Banyak sekali orang di luar Kakak Syukur tuh yang kemudian tiap hari mau belajar. Saya kemarin sempat ditanya sama peserta, Kak, bagaimana caranya bisa bertahan menjadi konten kreator? Saya bilang, bagus sekali pertanyaanmu ini. Karena kenapa? Setiap detik, setiap menit, setiap waktu muncul para kreator-kreator baru dan lebih kreatif, lebih cepat dan lebih lebih adaptable gitu, lebih beradaptasi. Kenapa saya bertahan? Sederhana, karena saya punya ciri. Jadi saya bilang perkuat, cari cirimu, cari identitasmu, apa yang membuat kau beda dengan yang lain gitu. Sehingga ketika orang ingat ini, ingat kau gitu. Karena kalau kau tidak punya ciri nggak bisa. Kira-kira begitu. Kak, enak ya jadi konten kreator, banyak uangnya apa segala macam. Jadi saya bilang ya dah coba perbaiki belum. Tidak sebegitu juga saya bilang. Ada proses kreatif yang mungkin selama ini tidak kita expose. Nah, kalau menjadi penyiar sendiri Kakak Syukur, saya tahu pasti ada tantangannya. Kan kita bilang tadi ada tantangannya Kak, apa segala macam. Pernahkah ada tantangan yang notabene setengah mati kita handle, kita kuasai? Ada. Faktor-faktor eksternal misalnya atau apa gitu? Boleh di-share? Internal sama eksternal sih. Kalau tantangannya saya kebetulan program yang saya dapat ini adalah program talk show. Talk show, oke. Jadi ngobrol. Jadi biasanya saya wawancarai orang. Sekarang di sini saya diwawancarai. Jadi tantangannya adalah gimana caranya kita selalu menghadirkan isu-isu yang happening. Ya gini. Jadi biasanya saya udah terpikir tuh kalau hari Rabu pelayanan publik kan itu soal gimana kayak biasanya melihat sosial media apa sih sekarang yang lagi ini parkir kah apakah yang gitu lagi dibicarakan di Makassar. Kita fokusin Makassar dulu karena memang radio kita ada di Makassar. Jadi saya ambil di situ topiknya dulu. Kalau misalkan udah pas, kemudian saya komunikasikan ke produser saya, gimana Kak ini saya boleh angkat? Dia bilang ya. Kalau dia bilang oke, ada lampu hijau, baru saya kebetulan langsung komunikasi ke orang yang terkait, kepala dinasnya, PD parkir gitu. Saya bilang, Pak ada waktu nggak Pak untuk datang ke kantor gini, berusaha. Tapi bukan cuma itu, kita ada beberapa opsi. Jadi bukan cuma satu opsi aja, 1, 2, 3. Setidaknya 3 opsi lah kita kasih ke produser kita. Kalau 3-3-nya di approve, alhamdulillah. Kalau misalkan PD parkir nggak bisa, kita ke opsi kedua. Kalau nggak bisa, ke opsi ketiga lagi. Biasanya kayak gitu sih. Tantangannya kayak gitu Kak. Tantangannya di situ ya. Nyari topik dan juga narasumber. Karena tidak semua narasumber juga mungkin mau speak up, apalagi kalau itu masalah. Betul. Sebenarnya tak jauh beda aja dengan masalah tak ini kok dong. Kalau saya toseng kan netizen biasa colek-colek. Oh begitu. Wow, ada yang viral apa segala macam. Kanda, ini juga sekaligus saya mau disclaimer dan juga klarifikasi kayaknya. Kanda undang ke ini soal stadion ini apa segala macam. 1 tahun lalu bisa mengundang ini. Semua jalur sudah saya pakai. Jalur resmi, jalur
orang dalam langsung hubungi, bicara langsung sudah semua Mi. Berdoa toma juga sudah Mi kasihan. Tapi memang kadang memang narasumber nggak mau datang kasihan. Biasanya karena menutup biasanya karena sederhana. Pertama takut ditanya-tanya, takut nanti viral dan sebagainya. Apalagi saya tipikal orang yang tidak bisa diatur kakak. Saya termasuk orang independen kalau persoalan publik Mi. Nggak boleh ada nggak boleh ada disembunyikan karena publik memiliki hak untuk mendapatkan informasi. Kan begitu kakak? Betul. Undang-undangnya kan begitu. Jadi kalau ada pejabat publik, tokoh publik yang kemudian tidak mau menyampaikan informasi atau sembunyikan, itu melanggar undang-undang. Harusnya begitu nih. Terbuka. Cuman ya biasa banyak alasannya. Biasalah. Rapat lah, inilah biasa. Kita transparan. Bahkan lah. Ada Kak Rizal hari sudah janjian Mi. Last minute. Tiba-tiba bisa. Amin 1 jam. Waduh tiba-tiba cancel. Dia bilang Dinda maafkan ini tiba-tiba rapat. Ya jadi betul. Ya, mau biasa terjadi lagi? Itu biasa terjadi. Jadi perlu juga kita pahami tahu kan teman-teman biasa ini kan pokoknya kerja undang dong. Kak Rizal enggak adil. Mungkin begitu ya karena saya kan banyak bermain di media sosial kakak. Jadi kan interaksinya dengan netizen cukup intens. Jadi kalau kadang-kadang ada sesuatu yang diundang dan itu memiliki ada pro kontranya, undang dong supaya adil gitu. Ini kadang-kadang sudah bisa undang. Tapi masa tidak mau hadir dan tidak boleh kita paksa orang kalau tidak mau hadir. Betul. Karena itu haknya. Betul. Begitulah kira-kira. Apalagi kalau dibayar Ji. Kira-kira begitu. Begitu. Kakak Syukur, ini bagian akhir Kakak Syukur. Oke, siap. Tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama Kak Syukur. Saya lihat ada tentu kita harus menciptakan syukur-syukur yang lain, menciptakan rejal-rejal yang lain. Otomatis kan kita punya generasi muda ini, generasi zilenial lah, Z yang sekarang itu bagaimana melihat bahwa banyak sekali sebenarnya profesi atau yang pekerjaan yang bisa lu banget gitu. Nah, apa strategi dan cara yang Kak Syukur lagi mau dekat proyek-proyek kolaborasi yang mau dibikin ini, yang tadi sempat kita sonding-sonding di awal itu Kak Syukur? Iya, kalau saya sih Kak melihat perkembangan anak-anak zaman sekarang itu karena mungkin kenapa belum menemukan jati diri ini mungkin kalau pendapat saya karena terlalu banyak pilihan Kak Rizal. Terlalu banyak pilihan. Terus kadang-kadang juga salah role modelnya, tidak sesuai dengan basicnya. Iya, kan kalau kita di zaman dulu banyak. Kayak begitu-begitu betul. Kayak hanya 1-2 pilihan. Kita pilihan lain jarang juga buka sosmed. Betul. Jadi kita tuh diterpa itu lebih memang kita ketinggalan zaman ya. Tapi maksudnya lebih fokus Tuhan itu ngasih kita itu lebih fokus. Betul. Jadi jalani dulu sampai kau benar-benar berproses. Kalau sekarang kan ini banyak pilihan. Ada yang anak-anak ikutan begini karena lihat kita teman-temannya mau ngikut. Betul. Jadi kalau saya sih poinnya adalah coba lebih dalami satu dulu lah. Fokus dulu satu. Kalaupun ada kesempatan beberapa kali, coba, gak apa-apa dicoba aja. Tetapi ada satu hal yang diantara itu yang paling disenangi. Ada itu pasti. Diantara mungkin ada 5 lah yang kita coba, mungkin hobi olahraga, badminton, bola dan sebagainya. Pasti ada diantara 5 itu yang paling kita senangi. Entah itu karena alasannya, kemampuanku memang begitu, atau karena mungkin dorongan orang tuanya segitu dan saya juga menurutku itu termasuk passionku, nggak apa-apa karena memang sebenarnya hidup itu adalah pilihan. Bagaimana caranya kita memilih jalan itu dan kita temukan sendiri. Kalau saya sih alhamdulillah sejauh ini proses karirku saya sendiri yang menemukan Kak Rizal. Nggak pernah ada intervensi. Keluarga sama sekali nggak. Bukan yang saya mau minta tolong atau gimana. Sebenarnya kalau saya minta tolong juga dibantu sama orang tua saya. Cuman karena saya mau bergerak sendiri. Dari kita aja begitu. Kalau mungkin maju ya kita bergerak gitu. Akhirnya saya cari jalan sendiri, dapat berproses akhirnya sampai di tahap seperti ini. Wih, luar biasa, keren banget. Berarti poinnya sederhana buat anak-anak muda di sana yang kemudian nanti karena terlalu banyak pilihan akhirnya kadang-kadang sulit. Betul. Apalagi kalau kemudian dia buka sosmed, dia lihat temannya, tahu temanku sukses misalnya apa tonja ini. Kan banyak begitu. Kemarin saya ngobrol dengan beberapa teman-teman psikolog, rata-rata ternyata banyak anak-anak kita sekarang ini banyak bermasalah di mental health. Betul. Bahkan dari 10 orang yang disurvei 6 diantaranya itu selebgram bermasalah mental health-nya. Iya, memang di depan kamera, bagus sekali, halo guys, tapi di belakang, waduh, punya masalah berat, punya masalah mental. Karena kan ada yang mau ditampilkan yang tidak sesuai dengan feel-nya waktu itu, jadi seolah-olah adalah berakting. Kalau saya kemarin titipan pesan kebetulan setelah saya sekian lama ikut audisinya Rudi Sudjarwo di tahun berapa ya waktu itu, 2020, saya sempat komunikasi sama Pak Rudi langsung, itu lewat live YouTube-nya. Saya diundang untuk latihan lagi di actingnya. Dia bilang kayak gini, Kak,
syukur ini kalau nggak konsisten nggak akan seperti ini jadinya. Maksudnya nggak akan dapat relasi sekuat ini, nggak bisa ngobrol sama saya juga begitu. Akhirnya alhamdulillah Pak Rudi ngenotis saya, bahkan dia bilang sewaktu-waktu nanti kalau kamu ke Jakarta kabarin, kita discuss bareng-bareng begitu. Saya bilang iya Pak, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan. Ini dia. Itu poinnya. Jadi jangan mikir pernah sesali kakak-kakak dan para netizen, para cikaku semua kalau start itu lambat. Bisa jadi karena lambat kita start, bisa jadi itu bisa menyelamatkan kita. Karena ada orang yang cepat startnya tetapi ujung-ujungnya cepat tongi juga. Wabillahi topik wahidayah. Kan kira-kira begitu Kakak Syukur. Gulung tikar Gulung tikar dan seterusnya, atau berujung pada klarifikasi karena kasus dan sebagainya. Kalau saya sih yang bisa kasih pesan teman-teman yang kaitannya dengan Kak Syukur ini, paling tidak kita harus tahu kelebihan dan kekurangan tak. Yang kedua coba cari tahu apa yang membuat kita senang sehingga betul-betul yang kita kerjakan itu bahan bakarnya adalah rasa senang, happy. Karena semudah apapun pekerjaannya tapi kalau kemudian kita ndak happy, pasti setengah mati. Dan yang terakhir adalah coba hal-hal baru. Siapa tahu dari hal-hal baru itu ada yang baik Ji. Kira-kira begitu kan. Masya Allah. Makasih banyak. Sama-sama Kak Rijal. Sudah datang, asik sekali kita ngobrol-ngobrol pada kesempatan kali ini dan saatnya bilang kamu kelas. Alhamdulillah, terima kasih Kak Rijal. Terima kasih banyak. Oke. Saatnya bilang kamu kelas.